kono manut nabi. Wa syahadatani lan rong. Jadi disunahkan ngelap. Berarti pakai handuk itu enggak sunnah ya. Tidak sunnah. Baik wudu maupun mandi. Kecuali darurat, misal kalau nggak dilap kamu menggigil dengan gigil yang dahsyat, bergetar badannya karena kedinginan, nah di saat itu kamu lap badan. Kalau tidak usah dilap badan. Wudu dan mandi. Dan mandi. Nah itu, maka ini suatu perkara yang banyak orang nggak tahu. Yang dikenal justru sebaliknya. Kalau orang nggak paham, pahamnya ya kepada perkara-perkara yang kebiasaan yang berlaku tanpa dasar. Jadi justru ketika wudhu, ketika mandi, makruh ngelap dengan handuk. Yang sunnah itu nggak usah dilap-lap. Wa tarku tanshifin ay wa yusannu tarku tanshifin, disunnahkan agar tidak mengelap air wudu yang ada di badan. Kenapa? Li'annahu yuzilu azharul ibadah, karena itu menghilangkan bekas-bekas ibadah. Jadi air-air yang nempel, bekas-bekas ibadah. Jadi air-air yang nempel di bekas wudu itu termasuk asarul ibadah. Air barokah. Terus Syahadatani lan rong syahadat akibatu ing dalem sawise wudu. Lan maca rong kalimat syahadat akibahu sakwisi wudu. Setelah selesai berwudu, sunnah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Allahumma ja'alni minat Allahumma ja'alni minat tawjalni wa ja'alni min ibadikas sholihin. Terus Akibahu ing dalem sawise wudu. Ayil wudu'i tegese sawise wudu. Bihaitsu la yaqulu lawan sekerene ora dawa. Fasilun opo fasilun pemisah. Anhu saking wudu. Urfan ing dalem umume kaya kulo mongko ngucap sapa mutawaddi mustaqbilan hale wong kang ngadep kiblat. Mustaqbilan hale wong kang ngadep lil kiblati marang kiblat. Rafi'an hale wong kang ngangkat yadaihi marang rong tangan. Yadaihi ing tangan loro ni mutawaddi. Yadaihi Wa basaruhu lan peningali mutawaddi ila sama maring langit walau a'malan senajan buta. Nah ini. Setelah wudu menghadap kiblat, angkat tangan, pandangan ke langit sambil baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni. Perhatikan ini bukan perkara sepele ini. Kau nyepelekan urusan begini ya memang dirimu sepele. Jadi orang itu derajatnya di sisi Allah tergantung penilaian dirinya terhadap urusan agama. Kalau dia menyepelekan perkara yang besar di sisi Allah, nah, memang dirinya sepele. Jadi orang sepele akan menyepelekan yang berharga. Orang berharga akan menghargai yang akan memuliakan yang mulia. Orang hina akan menghinakan yang hina, akan memuliakan yang hina, tidak memuliakan yang dimuliakan. Kewalak-walik. Jadi kalau orang hina itu dia menghinakan yang mulia. Seperti sholat, ini urusan mulia. Tapi kalau orang hina, ya biasa-biasa baik. Man hanat alaihi sholat fahuwa indallahi ahwanu. Man barang siapa hanat alaihi sholat, menjadi remeh dalam pandangan dia urusan sholat, fahuwa indallahi ahwanu, maka orang yang seperti itu memang di sisi Allah orang paling remeh, paling hina.
Jadi seseorang itu dengan diri bisa mengenal sejauh mana sikap dirinya dengan nilai-nilai agama. Maka Al-Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan, man arada ayya'rifa manzilatahu indallah falya'lam manzilatallah fi qalbi. Man barang siapa arada pengen ayya'rifa manzilatahu indallah, pengen tahu sejauh mana derajat dirinya di sisi Allah. Falya'lam manzilatallah fi qalbi, maka hendaklah ia melihat, mengetahui tentang sikap dirinya terhadap perintah-perintah Allah. Bagaimana sikap-sikap dirinya terhadap perintah-perintah Allah itu? Kalau biasa-biasa saja, nggak sholat 5 waktu, biasa-biasa saja. Ketinggalan sholat berjamaah, biasa-biasa saja. Nggak taat ada ibadah itu biasa-biasa saja. Nah, itu memang biasa-biasa. Tapi kalau seperti Sayyidina Umar, ya, dengar panggilan Allah langsung bergegas begitu, semangat, langsung lupa sakitnya. Nah, itulah derajatnya orang. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau orang selalu mengenali dengan kondisi dirinya, maka akan mengenal dengan Tuhan. Maka diri kita itu direnungi, dipikirkan, gimana sikap saya dengan sholat, gimana sikap saya dengan agama. Saya bangun malam tahajud dengan tidak itu ada perbandingan enggak? Apa saya nggak tahajud terus setiap malam biasa-biasa? Apakah saya kalau makan tidak pakai bismillah itu ada terasa salah apa biasa-biasa? Nah, kalau orang itu nggak baca bismillah, astagfirullah, lupa. Nggak baca bismillah tadi. Jadi merasa besar dalam dirinya. Sehingga taubat. Astagfirullah, belum cuci tangan. Akhirnya dia cuci tangan. Nah, tapi kalau orang biasa-biasa mau cuci tangan, tak baca bismillah terus. Ini memang biasa-biasa dia. Derajat. Nah, begitu juga habis wudu gak doa. Padahal habis wudu itu doa mustajab. Orang yang baca doa wudu itu, nah hadisnya, man tawaddo'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, futihat, maka dibuka lahu untuknya abwabul jannati tsamaniyah, seluruh pintu surga yang 8 itu, yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk, dipersilakan masuk dari pintu mana saja dia mau masuk. Itu urusan doa habis wudu, nyebab ke 8 pintu surga menyambut kedatangannya. Maka jangan main-main. Habis wudu, angkat tangan, matanya melihat ke atas, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Sebelumnya membaca apa? Surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Siapa membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat dalam setiap satu hurufnya 100 derajat. 100 derajat. Berapa hurufnya Inna anzalna itu? Ini bagi orang yang mikirkan akhirat, mikirkan bahwa dirinya tak selamanya di dunia, bahwa dirinya sebentar lagi akan pergi meninggalkan dunia, maka yang dipikirkan itu perkara yang bermanfaat di sana. Kalau orang nggak mikir urusan ini, bahkan tidak yakin bahwa dirinya akan pergi meninggalkan dunia ini, akan mati, akan menghadap kepada Allah, gimana mau mikir urusan yang akhirat itu? Dia nggak iman dengan akhir. Terus la ilaha illallah. Lima krono hadis bahwa kang wis dewekake. Jadi hadis tentang doa setelah wudu itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Jadi arahan-arahan agama. Di arahan-arahan agama ini kalau kita praktekkan maka mendatangkan barokah dalam kehidupan.
Apa? Ulangin. Arahan-arahan agama, arahan-arahan Nabi kalau dipraktekkan oleh kita dalam kehidupan kita maka mendatangkan barokah. Ulangin. Arahan-arahan Nabi kalau dipraktikkan kehidupan kita maka akan mendapatkan barokah. Arahan-arahan Nabi kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita mendatangkan barokah. Apa arahan Nabi? Makan, cuci tangan, makan pakai bismillah, makan dengan zikir, fikir, syukur Orang makan, arahan agama itu berapa? 4. Suruh fikir, suruh zikir, suruh syukur, suruh sabar. Fikir, kita pikirkan nasi itu nggak datang semerta-merta jadi butiran lembut bisa dimakan. Itu Allah telah menggerakkan makhluknya yang banyak. Pak Tani mengairin sawah. Sebelum diairi sawahnya diinjak-injak supaya lembut, telah disemai dulu padi menjadi bibit. Setelah itu kemudian ditancap di lumpur sawah itu. Wow. Setelah itu ditunggu 4 bulan, 5 bulan baru bisa diambil, dipanen. Setelah dipanen belum bisa dimakan, harus dijemur, dikeraskan dulu. Setelah dijemur harus digiling. Setelah digiling jadi beras. Setelah jadi beras belum bisa dimakan, ya kan? Harus dimasak. Setelah dimasak belum bisa dimakan pula, harus diambil dari tempatnya itu. Nah, ditaruh di piring. Kepikirkan tuh banyak makhluk digerakkan oleh Allah, maka akhirnya timbul syukur yang pikir itu. Alhamdulillah, akhirnya tidak ada sisa-sisa nasi di piring kita, di nampan kita, melainkan semua sudah dipastikan bersih kemakan semua. Begitu, jangan pernah menyisakan butiran-butiran nasi di piring. Nanti barokahnya takut ada di satu butir itu. Ini kalau orang itu mulia, maka dari urusan yang kecil ini sudah diperhatikan. Betul-betul nggak pengen ketinggalan kebaikan. Satu butir nasi itu, 2 butir nasi, 3 butir, 4 butir. Maka akhirnya makan dengan fikir, syukur, sabar. Ketika mungkin ternyata berasnya belum matang sempurna, baru separuh, sabar. Atau lauknya tidak enak, kepedasan, keasinan, sabar. Itu urusan makan. Nabi ngajarin begitu. Fikir, zikir, syukur, sabar. Urusan tidur juga ada arahan agama, dipraktekkan dalam kehidupan, maka mendatangkan barokah. Bagaimana sebelum tidur punya wudu, pakai adab-adab, miring ke arah kiblat, atau minimalnya punya wudu, kemudian doa bismikallahumma ya wa bismika amut, ditambah dengan baca surat sebelumnya Al-Muluk, As-Sajadah, bagus. Minimalnya baca doa bismikallahumma ya wa bismika amut. Jadi man tawadda'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, futihat maka dibukalah untuknya abwabul jannati zamaniyah, seluruh pintu surga yang 8, yadhulu min ayyiha sya, dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja dia mau. Zada Tirmidzi, Imam Tirmidzi telah menambah dalam riwayatnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat. Waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatahhirin, dari orang-orang yang selalu punya wudu. Mutatahhirin itu selalu bersuci, selalu punya wudu. Wudunya batal, wudu lagi. Wudunya batal, wudu lagi. Wudunya batal, wudu lagi. Ini amalannya Sayyidina Bilal ini. Warawal Hakim, Al-Imam Hakim telah meriwayatkan wasahhahah, dan Imam Hakim menganggap riwayatnya adalah sahih. Man tawadda'a, siapa mengambil air wudu, summa qala, kemudian membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa dibaca juga dalam riwayat Imam Hakim. Ini doa kafaratul majlis ini. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba, maka ditulis, fi raqqin, di dalam secari kertas. Summa tubi'a bi tabi', kemudian dicap dengan cap, falam yuksar ila yaumil qiyamah, lalu kertas itu akan disimpan sampai hari kiamat. Dicatat dalam itu maksudnya apa? Pahalanya dicatat. Lalu disimpan oleh Allah, distempel, disimpan. Makanya majelis apa saja, entah majelis wudhu tadi, entah majelis zikir, majelis apa, ditutup dengan kalimat ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka majelisnya semuanya dicatat menjadi amal baik. Terus Ailamnya tatarruk ora. kamu kan disuruh maju sini, ngapa masih di situ zikir? Ayo yang keras. Ailamnya tatarruk tegese ora nimpake. Ilahi marang lafaz opo ibtolu perkara kang rusak, Perkara kang batalake. perkara kang batalake. Kama kaya dene keterangan. Soha kang sohi apa mah hatta yaro sehingga ningali supaman sawabahu ing pahalane man al azima kang agung. Jadi hatta yara sawabahu al azim. Orang yang membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dalam setiap selesai mengerjakan suatu perbuatan, apa saja perbuatan itu, kok ditutup dengan itu, maka dicatat menjadi pahala yang besar dalam suatu catatan yang disimpan di surga. Sehingga tetap tersimpan di surga itu, tidak ada yang bisa membatalkan sampai pemiliknya datang nanti di hari kiamat melihat pahalanya yang besar. Hatta yara sawabahul azim. Kamu habis tahajud baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis wudu baca itu. Habis tidur baca lagi. Di samping alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pokoknya habis apa saja baca itu. Namanya doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu pelebur dosa dalam majlis. Maknanya pembersihnya. Pembersih lantai itu apa namanya? Skinner apa? La ilaha illallah. Jadi umat ini umat yang istimewa, dikasih perkara-perkara yang besar. Nih seperti ini besar. Orang dulu itu kalau dikasih informasi agama, maka bangga dirinya, bahagia melebihi dikasih uang yang banyak. Ada seorang sahabat namanya Qobisoh. Siapa? Qobisoh. Dia sudah tua sudah. Jalan sudah merunduk-runduk, kulitnya sudah keriput, tulangnya sudah bungkuk, matanya sudah rabun. Dia menempuh perjalanan yang jauh mendatangi rumah Nabi demi untuk belajar satu ilmu. Qobisoh namanya. Maka setelah sampai di kediaman rumah Nabi, Nabi melihat Qobisoh, maka Nabi bertanya, "Ya Qobisoh, lima jitu. Kamu mau apa datang? Lima jita. Majita ya Qobisoh. Majita. Kamu mau apa datang ke sini wahai Qobisoh?" Maka Qobisoh itu menjawab,
litu'allimani ma yanfa'uni qad raqqa azmi, kata beda. Kasuro sini wa raqqa azmi. Saya sudah tua, tulangku sudah rapuh, ya kan? Saya datang ke sini ya Rasulullah dengan susah payah supaya engkau ajari saya ilmu. Maka Nabi mengatakan, ya Qabisah ma marorta bimadarin wala wabar. Tidaklah kamu wahai Qabisah berjalan ke sini menelusuri, melewati pegunungan, lembah-lembah, tanah datar, tanah nanjak, tanah tinggi, pohon-pohon, semuanya, melainkan itu semua memohonkan ampun untuk supaya dosamu diampuni. Maka kamu itu belajar itu supaya semangat, hadirkan nilai suatu perkara yang kamu cari itu. Berangkat dari rumah, berangkat dari kelas, mulai ngambil kitab, sudah doa. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat ngaji karenamu ya Allah. Kasih saya ini ilmu ya Allah. Itu Rabbi zidni ilma wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Ya Allah, saya mau minta ilmu, tambahkan kepahaman. Nanti saya duduk di kelas, apa yang disampaikan guru saya, jadikanlah ilmu yang bisa kami serap. Begitu caranya, bukan asal duduk sambil kentut, sambil ngantuk-ngantuk. Tidak bisa. Kalau urusan ilmu agama itu yang bersumber dari Quran dan hadis itu harus dicari dengan cara yang suci. Harus punya wudhu, duduk dengan adab, duduk dengan penuh harap, penuh dengan doa. Mulai bangkat sudah doa, sambil berjalan doa. Diagungkan kitabnya, didekap. Jangan dicincing-cincing begitu. Dimuliakan, rehalnya dimuliakan. Gitu. Duduk dengan adab, duduk dengan rapat. Para sahabat kalau duduk itu saking rapatnya tidak ada lantai yang tak terduduk. Sehingga kalau pohon itu jatuh dedaunannya berguguran, itu jatuhnya ke pundak-pundak sahabat. Karena dulu sahabat itu ngajinya di bawah-bawah pohon. Belum ada rumah-rumah, bangunan-bangunan Mekah kayak gini. Duduk dengan rapat. Sehingga nggak perlu diperhatikan terus. Rapat-rapat, nggak perlu, sudah rapat terus. Orang itu kalau nggak kuat ngamalkan itu, sudah tahu sih nggak kuat, lupa terus. Perlu diperhatikan terus, rapat. Sudah rapat, geser, tidak semangat. Nah itu suatu musibah yang besar ketika perhatian kita itu kurang terhadap urusan agama. Perhatian kita, rasa kurang, rasa ingin tahunya nggak ada itu. Ingin tahu dengan arahan-arahan Quran, arahan tertib dalam kehidupan tuh nggak boleh pakai tertib kita, harus pakai tertibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran yang besar nih dalam masalah pembahasan wudhu ini, kita diajarin supaya doa sesudah wudhu itu doa yang sangat dahsyat, di mana Allah menyebabkan 8 pintu surga dibuka. Mudah-mudahan termasuk kita ya. Amin. Wa yaqra inna anzalnahu salasan, dan kemudian dilanjutkan membaca surat inna anzalnahu salasan 3 kali. Kadzalika bila raf'i yadin, ketika membaca inna anzalnahu itu tanpa ngangkat tangan, berarti sudah turun. Angkat tangan, boleh sebelum atau sesudah. Lalu baca inna anzal. Wa amma du'aul a'dha, adapun doa-doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudu, al-masyhur yang masyhur, fala aslalahu, maka itu tidak ada dalilnya. Yu'taddu bihi, yang dalilnya bisa dianggap, bisa dipertanggungjawabkan. Falidzalika, maka karena tidak ada dasarnya, hadabtuhu, saya membuangnya, tabaan karena mengikuti li Syekhil Madhab An-Nawawi radhiyallahu an, kepada Imam Nawawi. Jadi
doa-doa ketika basuh tangan, basuh menghirup air ke hidung tadi, berkumur, itu tidak ada dasarnya. Tapi kata guru saya, walaupun tidak ada dasarnya, boleh diamalkan karena maknanya adalah sahih. Di saran guru saya tuh, walaupun tidak ada dasarnya, bukan terus ditinggalkan. Kalau itu zikir yang mengandung doa, maka tadi kan sudah disebutkan tidak boleh berbicara sedang wudhu, melainkan berzikir. Kalau berzikir boleh. Jadi secara umum ada doanya itu. Apa? Wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah berberapa besar. Nah, itu tidak bergantung kepada tempat posisi di mana saja. Maka termasuk kalau diambil secara umum, doa-doa tadi pun juga ada zikirnya secara umum. Wala dzikrullahi akbar. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka membaca doa-doa wudhu itu juga dihitung zikir, sehingga masuk kepada dalil-dalil umum. Wakilalan dan dawaki yustahabu dan sunnahaki ayyakula yang tomoco inda kulli udwin nalika membasuh sesaban-saban anggota wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Li habarin karena hadis rawahu kang riwayatake ing hadis sinten Al-Mustaghfiri, Imam Al-Mustaghfiri. Nah ini wa syurbuhu lan sunnah minum min fadli wudu'i dari sisa wudu. Air wudu itu yang nempel di tubuh bisa diminum. Li khabar inna fihi syifa'u min kulli da. Sesungguhnya air itu menjadi obat dari segala macam penyakit. Jadi tidak dielap, ya kan? Air wudu tadi yang nempel di tubuh tidak sunnah kalau dilap, tapi sunnah diminum. Kamu ambil begitu, kamu minum. Sesungguhnya itu apa? Syifaun min kulli da'in. Obat dari segala macam penyakit. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah. Jadi orang itu kalau baru dengar sekali itu kaget. Oh, ternyata begitu ya, ternyata begitu. Itu kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya nggak bersih, apa ini? Ngomong ngelantur itu. Dikiranya omongan kita, bukan omongan kita. Ini arahan-arahan agama yang sampai kepada kita melalui riwayat sampai kepada Kanjeng wa syurbuhu min fadli wudu'ihi. Disunnahkan minum air sisa wudu. Li khabarin karena berdasarkan hadis inna fihi syifa'u min kulli da. Sesungguhnya di dalam meminum sisa air wudu itu adalah airnya menjadi obat dari segala macam penyakit. Wadu min fadli wadu'ihi. Kamu pernah ngerjakan enggak? Hah? Pernah nggak minum itu? Nah. Jangan dilap ya. Mandi itu wudu ndak usah dilap. Wa raka'atani ba'dal wudu, dan disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudu. Lima, berdasarkan hadis yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Faro'a Bilalan fiha, lalu Nabi melihat ada Bilal di surga. Faqala lahu, maka Nabi bertanya kepada Bilal, bima sabaktani ilal jannah,
amalan apa yang menyebabkan kamu mendahului saya masuk surga? Faqala Bilal, maka berkata Bilal, menjawab Bilal, la arifu syai'an, ya saya enggak ngerti wahai Rasulullah, illa anni la ahdusu wudu'an illa usolli akibahu rakataini, melainkan saya punya amalan, setiap saya memperbaharui wudu pasti saya mengerjakan sholat 2 rakaat setelahnya. Ini amalan saya Rasulullah. Saya punya amalan, saya kalau wudu pasti setelah wudu itu saya sholat 2 rakaat. Namanya syukrul wudu. Kamu pernah ngerjakan? Usolli rakaat ini syukrul wudu. Kamu pernah ngerjakan? Belum. Kenapa? Karena tidak tahu, baru dengar. Kamu aja yang di pesantren tuh baru dengar. Kok bisa baru dengar? Ketika disampaikan kupingnya tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Matanya tidur. Padahal sering disampaikan oleh ustadznya. Atau sudah dengarkan tidak langsung diamalkan, keburu lupa, akhirnya tidak terlaksana karena lupa. Maka kalau dengar informasi agama minimal kerjakan seumur hidup sekali. Kalau bisa istiqomah sampai mati. Paham? Kalau ada arahan-arahan agama, misalnya sholat awabin 6 rakaat sesudah maghrib, man sholla 6 rakaatin fima bainahuma, yakni bainal isya wal maghrib, lam yatakallam fima bainahuma bisu, adal nabi ibadati sintai asrota sanata. Siapa mengerjakan sholat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isya 6 rakaat, maka dicatat ibadah 12 tahun. Bagi orang yang memperhatikan urusan ini nggak perlu disuruh, dia mau amal untuk dirinya. Tapi bagi orang yang tidak ada perhatian, disuruh pun tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. 6 rakaat, 2 rakaat sudah pergi. Kalau tidak ada melihat, tidak sholat. Jadi miskin kamu. Orang miskin tuh orang yang miskin amal. Kalau miskin dunia, mati memang dunia tidak dibawa. Tapi kalau miskin amal, di akhirat tidak punya amal, nyerit kamu itu. Izzud dunia bil mal. Orang kalau mau mulia di dunia pakai harta yang banyak. Wa izzul akhirati bi sholihatil amal. Orang kalau mau mulia di akhirat harus banyak amal yang baik. Di dunia ini kerjakan. Jadi kamu introspeksi diri. Sejauh mana sikap saya ini terhadap arahan-arahan agama? Mentingkan apakah cuek? Nah, kan ada orang cuek, diajak sholat, ayo sholat. Nah, kamu ajalah, saya belum. Nantilah kalau dapat hidayah baru aku sholat. Jadi ini perkataan-perkataan seperti itu ada di orang-orang dusun, pelosok-pelosok desa yang sentuhan agama belum sampai kepada mereka. Makanya pentingnya mendatangi mereka, memberikan penjelasan kepada mereka. Di agama ini harus disampaikan. Bagaimana? Insyaallah? Insyaallah. Jadi setelah wudhu sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukrul wudhu. Amalannya Sayyidina Bilal. Dengan amalan itu Sayyidina Bilal mendahului Nabi masuk surga. Satu keistimewaan. Bukan terus Bilal lebih mulia dibanding Nabi. Enggak. Jadi itu menunjukkan pelajaran berharga bahwa nilainya suatu amal itu betul-betul kalau sampai di hari kiamat itu enggak sebanding dengan dunia yang sekarang kita tempati. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Man shalla lillahi 4 rakaatin qabla al-asri rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri 4. Nabi mendoakan orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum subuh didoain supaya disayang. Sebelum asar didoain supaya disayang Allah. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri 4.
Semoga Allah sayang kepada orang yang ngerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Akhirnya kamu ngerjakan. Ketika ditanya, sholat apa tadi? 4 rakaat sebelum asar. Oh iya, 4 rakaat sebelum asar ini orang yang mengerjakannya didoain Nabi. Didoain apa? Didoain supaya disayang Allah. Enggak didoain supaya banyak duit. Enggak. Didoain supaya disayang Allah. Buat apa? Banyak duit kalau tidak disayang Allah. Jadi doa disayang Allah itu lebih berharga daripada duit itu. Wah, kamu mata duitan itu. Mintanya duit baik. Enggak didoain supaya dagangannya laris. Enggak. Didoain apa? Supaya disayang Allah. Menunjukkan bahwa disayang Allah itu lebih berharga dari segala-galanya. Jadi doa Nabi itu pasti doa yang terbaik. Kalau orang disayang oleh Allah, nanti minta apa-apa dikasih oleh Allah. Nanti minta duit dikasih oleh Allah. Minta hidup dikasih hidup yang barokah. Minta duit dikasih secukupnya. Bukan dikasih banyak. Banyak kalau nggak cukup-cukup sampai mati. Nggak cukup-cukup terus. Oh, itu miskin itu. Jadi orang kaya itu bukan yang banyak duit. Orang yang rizkinya cukup. Merasa cukup hatinya. Kalau kurang terus jadi korun. Kurang terus. Sudah banyak masih kurang. Sudah punya mobil 5 pengen 10. 10 pengen 20 terus. Sudah punya toko 1 pengen 4 pengen 8 terus. Maka dalam Fadilah Shadaqah disebutkan tidak ada yang bisa menutup keinginan Ibnu Adam melainkan tanah kubur. Maknanya kalau mati sudah nggak pengen lagi, nggak pengen kerja lagi. Terus wakila bil hadas wa yaqra'u nadban fi ula rak'ataini badal Fatihah walau annahum idzalamu anfusahum ja'u kafastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah walau annahum idzalamu anfusahum ja'u kafastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. 2 rakaat sholat sesudah wudhu itu, rakaat pertama sesudah Fatihah baca ini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Baca itu. Wa fi saniyah, rakaat kedua membaca wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Amalkan ya. Insyaallah. Amalkan. Benar-benar amalkan. Kalau kamu lupa, bahaya itu. Orang kok sudah dengar informasi agama nggak diamalkan, pura-pura lupa lagi. Ya. Kalau diamalkan beruntung besar. Makanya setiap wudu sholat 2 rakaat ya. Niatnya usolli, ikutin. Sunnatal wudu. Rakaat ini lillahi ta'ala. Niat saya sholat. Sebagai sunnahnya habis wudu. Lillahi. Allahu Akbar. Nanti baca Fatihah, setelah Fatihah baca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar. Rakaat kedua membaca wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahimah. Masya Allah, Masya Allah. Terus faidatun ya. Faidatun. Maju.
Lagi. Faidatun utawi iku faidah. Yakrumu haram apa at-tadahuru bersuci bil musabali kelawan banyu kang sediaake Kang Den. kawan kang den sediaake disurbe kanggo ngombe. Nah, tuh. Air itu disediakan untuk apa? Minum. Maka penggunaannya hanya untuk minum. Berwudu di situ haram. Hukumnya haram berwudu dengan air yang dikhususkan untuk minum. Misalnya ditulis air khusus untuk minum, maka haram digunakan untuk wudu. Wakada Wakaza dan kaya mengkono dimain kelawan banyu. Wakada langsung nunggu haram berwudu bimain kalawan gunaki banyu juhila kang den jahil kang ora den weruhi opo haluhu keadaani banyu al auja menurut pendapat kang kuat. Wakada langsung nunggu haram hamlu syai'in gowo suwiji-wiji minal musabbali saking banyu kang den sediaake kanggo ngombe ila ghairi mahli maring saliyane panggonan. Itu loh. Ini kamu sudah ada keterangan. Tuh air khusus untuk minum. Maka tidak boleh digunakan untuk cuci apalagi digunakan untuk wudu. Tidak boleh dibawa ke tempat lain. Illa ma dallat dalil ala khilafi, kecuali ada penjelasan khusus. Misalnya boleh dibawa ke kamar, kalau itu boleh itu. Yang penting jangan cuci tangan, jangan wudhu situ. Untuk minum dibawa ke kamar boleh. Itu kenapa di situ masih banyak genangan? Karena di situ anak-anak cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Karena mau cuci tangan. Kamu kasih tahu ya di kamar-kamar ya. Kasih tahu tidak boleh air yang disediakan untuk minum dipakai untuk wudhu dan cuci. Nah, itu berarti kan air umum. Kalau air kamu sendiri tidak ada pakai hukum. Terserah mau pakai untuk apa. Tapi kalau ada air dikhususkan maka harus digunakan sesuai pengkhususannya. Illa ma dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehan, misalnya oleh yang punya terus diizinkan ditulis untuk air minum, tapi kemudian yang punya air bilang tapi nggak apa-apa, silahkan untuk dibawa kemana. Ada dalil yang menunjukkan boleh. Makanya kalau ada air, ada pengkhususan, kamu minta izin sama yang minum. Boleh nggak saya bawa air ini ke kamar, ke ini? Nah, kalau dia boleh, silahkan, boleh. Jadi kenapa ada pengkhususan begitu? Ya namanya air ini sesuatu perkara yang sangat penting ini air ini. Perkara yang sangat penting air. Nah, akan terjadi kondisi di mana air ini menjadi sedikit ketika tidak ada air sama sekali. Orang kadang air itu beli, sehingga harus dikhususkan untuk air minum, tidak boleh untuk yang lain. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kadang terjadi. Yahrumu at-tatahuru bil musabbali li syurbi wa kada bima in juhila haluhu wa kada hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi. Yahrumu haram at-tatahuru bersuci berwudu bil musabbali dengan menggunakan air yang disediakan li syurbi untuk minum, wa kada begitu juga haram
Bersuci dengan bima juhila haluhu, dengan air yang tidak diketahui kondisinya. Makanya tanya dulu, ini boleh nggak berwudu di sini? Boleh, baru. Jadi ini kaitannya dengan airnya orang lah dan air umum. Makanya kalau dikhususkan maka dipakai saja pengkhususannya. Untuk minum berarti nggak boleh wudu sini ini. Atau tidak ada keterangannya, maka ditanya, boleh nggak wudhu di sini? Kalau ada ada yang ngomong boleh. Jadi ketika bima injuhila haluhu, dengan air yang kita nggak tahu penggunaannya untuk apa, maka kamu bertanya kepada orang yang punya air itu, ini boleh nggak inti untuk wudhu? Oh, ini memang disediakan untuk wudhu. Oh, boleh nggak wudhu? Oh, nggak boleh, ini untuk minum. Jadi kami mau wudhu di mana? Di situ. Nah, itu. Ini menunjukkan bahwa hidup itu diatur gitu loh. Diatur dengan tertib. Maka aturan agama ini mendatangkan barokah. Ini kaitannya dengan air orang. Kaitannya dengan airnya orang, bukan airnya kamu. Sehingga kamu kalau melihat ada tulisan air ini khusus untuk minum, berarti nggak boleh wudhu sini nih. Kenapa? Itu ada tulisannya khusus untuk minum. Kamu melihat ada air tetmon, tidak ada tulisannya, kamu mau wudhu, maka kamu tanya dulu, jangan langsung wudhu di situ. Ini termasuk bima injuhila, tidak diketahui penggunaannya, maka kamu tanya, boleh nggak wudhu di situ? Oh, nggak boleh Pak, di situ untuk minum. Nah, atau oh boleh Pak, silahkan. Boleh. Kalau dibolehkan boleh, kalau nggak boleh ya tanya. Terus kami mau wudhu di mana? Di sana Pak. Ada. Ini kaitannya dengan air orang, air umum. Maka makainya harus izin. Tidak boleh asal make kalau punya orang. Make punya orang tanpa izin namanya wasop. Untuk kaitannya dengan air umum, misalnya di masjid ada air umum misalnya. Maka di situ kalau nggak ada penjelasannya tanya. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ditulis tempat wudhu. Itu wudhu di tempatnya. Tempat air untuk minum, maka minum aja di situ. Jangan cebok di situ pula. Akhirnya nggak cukup airnya untuk minum. Alhamdulillah. Terus wal yaktasir, dan becik ngeringkas sapa mutawadi. Ai mutawadiu tegese wong kang berwudu. Ustaz mau bertanya masalah korban, apakah orang yang nyembelih sapi kambing itu harus dibayar? Enggak harus dibayar. Kalau ada yang minta bayaran, maka ambil bayaran itu dari selain hewan korban itu. Yang bagus itu jangan minta bayaran lah. Kalau ada yang minta bayaran, cari yang lain yang tidak minta bayaran. Kalau minta bayaran semuanya, ya siapkan bayarannya. Kasih amplop 100.000 itu. Diambil dari selain duit korban. Selain duit korban kambing itu. Dan daging korban, kulitnya, buntutnya, kikilnya itu tidak boleh diberikan kepada yang nyembelih sebagai upah. Tidak boleh diberikan sebagai upah. Terus Hatman kelawan wajib. Ai wujuban tegese wajib. Ala ghusli ing atase membasuh. Au masih utawa ngusap. Wajibin kang wajib. Ai pala yajuzu tegese ora uneng. Apa taslisun telung ambalan. apa hukumnya kita udah tahu itu dosa tapi kita melakukan itu karena suatu keadaan? Keadaan apa? Dosa itu tidak menjadi halal gara-gara
alasan kita. Kecuali seperti misalnya kamu di tengah hutan, tidak ada makanan melainkan kodok yang loncat-loncat di situ. Kalau kamu nggak makan, kamu bisa mati ya. Kondisi di saat itu boleh kamu untuk menjaga nyawanya. Ad-dururatu bihul mahzurat. Terus wala ityan sa'iri sunani lan ora weneng gawe ake sekabiane perkara kang sunah didiki waktin korona sempit waktu an idraki saking terus an idraki salati ani idraki salati saking kerjaake salat saking nglakoni salat kuliha yo sekabiane salat fihi ing dalam waktu kama koirene keterangan surroha kang jelas ake bihi kelawan mah opo al-Bagawiyun Imam Bagawi wa khairuhu dan sakliyane Imam Bagawi wa tabi'ahu lan manut mana yang lebih utama Ustadz, bayar utang sama kurban? Bayar utang tuh korban nah, wajib didahulukan dari yang terus wa tabi'ahu lan manut Imam Bagawi al-mutaakhirina ulama mutaakhir lakina akan al-mutaakhirun sopo al-mutaakhirun ulama mutaakhirun lakina akan tetapi afta akan tetapi berfatwa sopo imam imam sopo sinten imam mutaakhirun Imam Bagawi fi fawati sholati ing dalam waktu salat ing dalam pembahasan mengenai salat lau akmala fawati sholat salat kang tertinggal lau akmala senajan nyempurna ake sopoman sunanaha ing pira-pira sunae salat bi ayya tiyaha kelawan nyento nguwe ake ngalakoni sopoman ing sunah walau lam yutrik lan senajan ora merkole sopoman rakaatan ing sak rakaat. Udah diperhatikan ya, kalau dapat giliran baca dipersiapkan mateng-mateng kalimatnya, tarkibnya, bahasa Jawanya ya. Ya, insyaallah. Minta simak sama ustaz-ustaz kantor, simain sama temannya. Yang sudah dibaca, yang sudah diartiin, dibaca ulang-ulang. Nanti kamu dengan sendirinya lincah baca kitabnya, lancar. Yang sudah diartiin itu kamu tarkib baca sendiri, banyak baca sendiri. Waktu-waktu yang kosong dari awal itu kamu tarkib Jawa sendiri. Ya kalau kamu ndak ada usaha, nggak jadi orang pinter kamu. Goblok terus, nggak bisa baca kitab. Karena tidak ada takror, yang ada
takro. Tahu takro? Bola kaki yang dari bambu. Main terus. Tidak ada takro, yang ada maka urusan-urusan keilmuan ini harus kita utamakan dari perkara-perkara yang lain. Orang dulu itu kalau belum punya hafalan tidak bisa tidur di malam hari. Belum lancar persiapannya tidak bisa tidur. Lupa makan, lupa tidur. Saking tawajuhnya ngaji. Berbeda dengan kita, selalu ingat makan terus, selalu ingat tidur terus, tidak peduli dengan ngajinya. Itu zaman sekarang itu berbeda memang ngajinya dengan zaman dulu. Makanya kamu harus mengikuti orang-orang zaman dulu, jangan mengikuti zaman sekarang ya. Insyaallah.